jangan lelah untuk mencari atau mempelajari hal-hal baru, karena jika kalian tidak belajar atau mencarinya, maka kalian tidak tahu. This is EduTalk, educative and inspirative. Salam bahagia buat kita semua. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa lagi, Guido William. Hai Guido, apa kabar? Baik, Pak. Tambah ganteng. Ngapain aja sekarang di rumah, lagi pandemi ini? Ya belajar buat persiapan mau kuliah. Mau kuliah mana rencana? Kuliah di BINUS, Pak. Oh, BINUS ya. Nanti kita cerita ya lebih dalam tentang perkuliahan. Oke. Guido, Bapak udah lama kenal Guido. Tolong ceritain dong yang Bapak belum tahu dan viewer EduTalk yang juga belum secara mendalam mengenal Guido. Masa kecilnya seperti apa Guido? Dan hobinya apa? Silakan Guido. Oke. Jadi kita mulai dari masa kecil dulu ya. Nah, dari kecil itu sebenarnya saya tidak terlalu menonjol gitu dalam bidang edukasi ya. Jadi dulu itu saya kurang ingat, tapi dulu itu jika tidak salah itu guru itu ada buku catatan mengenai siswa di sekolah. Lalu isinya itu pembelajaran hari ini kan. Lalu gimana muridnya menjalani, apakah lancar atau tidak. Nah pas itu saya ketemu buku itu pas saya SMP kalau tidak salah. Saya baca dan ternyata saya itu kurang banget dalam bidang pendidikan. Nah jadi dari yang saya baca itu walaupun saya merasa pada saat sekolah itu tidak mengalami kesulitan ya, karena tiap malam orang tua saya juga mengajari saya dan juga ada banyak les gitu lah kan. Nah jadi pas saya baca buku itu saya terkejut gitu. Oh ternyata banyak banget masalahnya, dari tulisan yang tidak rapi, pengerjaan tugas yang lambat atau gimana gitu kan. Nah terus saya sempat baca bahwa saya tidak bisa membedakan B dan D, bahkan tidak bisa membedakan angka. Nah, dan pas saya mikir pada saat itu seharusnya saya sudah bisa membaca, tapi saya tidak bisa membedakan dan menulis ini B atau ini D, jadi sering terbalik-balik gitu. Nah, jadi tentu orang tua saya khawatir kan, terutama mama saya. Jadi saya dikasih les banyak dan jadi kurang ada waktu untuk main gitu. Nah, terus jadi pagi kan sekolah, terus pulangnya les, malam masih belajar gitu, dia masih di ngajar. Nah terus tiap hari gitu dan sampai kelas sampai SD. Nah di SD saya udah mulai bisa agak kenal teman lah kan. Nah ada temanan, tapi itu juga sebenarnya nggak gitu ingat. Nah terus di SD itu masih banyak waktu yang saya gunakan untuk belajar, dan ketika saya tahu teman-teman saya ada yang main game, saya itu nggak bisa main gitu. Soalnya kan waktu yang diberikan itu sedikit banget kan. Dari pagi sekolah, terus siang atau sore itu les, dan malam jam 9 sampai jam 10 itu masih belajar. Nah, kelas 1 dan sampai 3 itu nilai saya juga nggak bagus-bagus amat gitu. Padahal saya tahu saya belajar itu benar-benar belajar dan tidak ada juara ataupun nilai bagus gitu. Nah, sampai saya itu di kelas 3. Nah, di kelas 3 itu saya sadar bahwa belajar itu bukan gini. Jadi saya itu merasa cara saya belajar dengan yang orang tua saya ajarkan itu berbeda. Nah, orang tua saya mengajarkan belajarnya itu ini catatan dan saya disuruh baca gitu. Terus dihafalin catatannya. Sehingga pas ulangan, misalnya soalnya itu misalnya yang saya pelajari itu tentang gaya lah kan. Gaya ada tarikan dan dorongan. Tarikan atau dorongan. Nah, saya itu pas ulangan dapat soal tarikan dan dorongan adalah, nah saya bingung karena yang saya pelajari ada gaya, ada tarikan dan dorongan, bukan tarikan dan dorongan adalah gaya gitu.
Nah, jadi saya tidak bisa menjawab soal seperti itu. Nah, di kelas 3 itu saya mulai paham karena mama juga udah sibuk dan kurang ngajar saya kan. Jadi saya disuruh belajar sendiri. Nah, saya bingung awalnya mau belajar dari mana. Ya saya lihatlah soal-soal dari buku dan belajar dari catatan. Nah, karena sebenarnya saya malas belajar dan saya tidak tahu apa yang harus dipelajari, jadi saya baca, dan tidak bisa ingat-ingat gitu. Nah, sampai suatu saat saya itu lihat cara belajar dari kakak kelas. Nah, kakak kelas saya itu juga sepupu saya. Jadi dia bilang itu belajar itu kamu bayangkan gitu gimana caranya. Misalnya belajar tentang belajar sejarah tentang manusia purba. Nah, manusia purba menggunakan ini untuk bertahan hidup. Jadi dibayangkan gitu caranya gitu. Nah, jadi dari sana saya mulai tahu cara belajar yang lebih menyenangkan gitu. Nah, dari sana saya sudah mulai memahami cara belajar yang saya kuasai. Nah, dari kelas 3 sampai kelas 6 saya menggunakan cara belajar seperti itu. Namun pada saat SMP ketika saya bertemu dengan pelajaran seperti biologi atau fisika atau kimia gitu, saya tidak bisa bayangkan. Misalnya biologi, dia berbicara tentang mikroorganisme. Nah, gimana saya bisa bayangkan sesuatu yang saya belum pernah lihat gitu. Nah, dari sanalah saya mulai kacau. Sistem belajar ini saya sadar bahwa tidak bisa digunakan terus-menerus dan harus mengubah cara belajar baru. Nah, sampai saya tahu lagi bahwa belajar itu tidak harus menggunakan sistem yang sama. Dan pada saat itu jika tidak salah saya juga ada mengikuti seminar dari Adam Koch. Nah, di sana juga saya diajarkan cara menghafal yang baru. Nah, yaitu ada namanya itu mind mapping. Nah, jadi saya belajar sistem mind map di mana saya tinggal menggambar seperti intinya misalnya kita belajar tentang mikroorganisme. Nah, mikroorganisme itu apa dan gimana. Nah, dengan mind map ini saya bisa paham lebih banyak gitu. Nah, jadi tidak perlu saya bayangkan satu persatu. Nah, dari sana saya mulai mengembangkan sistem belajar seperti ini dengan mind map. Nah, namun di kelas 8 saya merasa bahwa sistem ini tuh terlalu melelahkan karena kita harus gambar mind map-nya. Jadi saya cenderung menggunakan sistem yang dulu, yaitu membayangkan apa yang terjadi. Nah, karena kelas 8 terus ditambah juga ada les, nah saya mulai bisa memahami gitu. Nah, terus sampai kelas 9. Nah, di kelas 9 itu saya juga menyadari bahwa sebenarnya bukan hanya sistem belajar yang penting, bahwa ruang lingkup pertemanan itu juga penting. Nah, jadi pada saat kelas 9 saya berteman dengan teman-teman yang memiliki nilai jauh lebih tinggi dari saya. Nah, mereka itu juga mengajari saya bagaimana cara belajar. Jadi yang saya tidak mengerti, saya tanyakan kepada mereka. Jadi teman-teman saya itu seperti Leonardo, Rahel gitu. Nah, pada saat itu seingat saya tidak terlalu banyak punya teman. Jadi hanya di teman-teman di kelas saya yang mengajari saya, dan saya merasa beruntung sekali bertemu dengan mereka, karena jika tidak pasti sistem belajar saya itu saja. Nah, ketika bertemu dengan mereka, kami bertukar-tukar opini kan tentang materi yang sedang dipelajari gitu. Nah, saat itu saya merasa bahwa jika kita belajar sambil mengajar itu lebih masuk gitu. Jadi dari sana saya mulai belajar sambil mengulang dengan mengajari teman yang tidak mengerti. Nah, pada saat itu dengan sistem belajar seperti itu, menurut saya cukup berkembang, karena dari dulu yang nilainya terutama nilai matematika saat SD tidak begitu baik, sampai
SMP saya bisa mendapat nilai yang baik pada saat UN Matematika, dan saya merasa sistem belajar inilah yang udah paling benar gitu. Ditambah dengan ruang lingkup pertemanan. Nah, kemudian pada saat saya masuk SMA, saya bertemu dengan Richie Jonathan. Nah, dia juga mengajari saya satu sistem belajar yang baik, yaitu meringkas. Jadi ketika saya bertemu teman saya Richie Jonathan di SMA ini, dia itu sering membagi ringkasan kepada satu kelas gitu. Misalnya guru memberi kisi-kisi, lalu dia ringkas, terus dia bagikan ke kami. Terus kami belajar dari kisi-kisi itu. Dari sana saya itu sadar bahwa sebenarnya saat kita membuat ringkasan, kita sudah belajar dan kita memberitahu ke teman kita gitu. Dan jika teman tidak mengerti, teman akan menanyakan kepada kita kan. Nah, dari sana saya tahu, ternyata ini juga penting. Nah, jadi pada saat SMA saya juga ada bikin ringkasan versi saya sendiri, walaupun saya tidak bagikan ke teman-teman saya karena saya kurang percaya diri bahwa ringkasan saya itu benar atau salah gitu. Saya takutnya ringkasan yang saya buat itu salah. Nah, menurut saya itu saja sih dalam sekolah. Oke, Guido. Bapak kilas balik sedikit ya. Ya. Itu catatan yang Guido baca itu tentang kondisi belajar awal-awal sekolah. Maksudnya itu catatan dari sekolah ke orang tua ya? Iya, catatan dari sekolah ke orang tua. Saya mau tanya nih, pernah nggak mama sampaikan, Guido, Anda gini-gini loh dari sekolah gitu, pernah nggak dikasih tahu? Tidak pernah. Mama tidak pernah kasih tahu. Ya, mamamu adalah mama yang bijak gitu. Karena kalau diberitahu ke anak, biasa anak akan stres ya. Ada perasaan tidak diterima gitu. Kok saya rasa-rasanya baik-baik saja, tapi guru saya nilainya kok begitu gitu ya. Saya cukup kaget juga dengan ceritamu hari ini. Bapak kan pernah ngajar kamu di kelas. Dan kamu termasuk yang terbaik gitu loh. Tiap kali Bapak tanya, boleh dikatakan Guido lah yang paling sering menjawab dan betul gitu. Dan ketika kamu punya masa lalu yang begitu, ya anggaplah itu sebuah proses gitu ya. Seekor kupu-kupu indah berasal dari ulat berbulu yang menakutkan gitu. Tapi sudah mengalami metamorfosis. Nah, itulah si Guido gitu. Dan dari ceritanya Guido itu ya Bapak dapat menyimpulkan bahwa anak-anak itu kan belajar sesuatu yang konkret gitu. Jadi dia butuh satu benda, objek yang bisa dilihat, ditunjukin. Dan ketika lebih besar dikit, semi abstrak ya. Bisa diimajinasikan, tapi pernah lihat gitu. Tapi gimana kalau itu abstrak seperti mitokondria gitu kan? Seperti dinding sel gitu. Ya kita lihat tumbuhan kan nggak pernah lihat kloroplasnya gitu. Dan oleh para ahli pendidikan biasanya dibuatkan cartanya gitu. Gambarnya. Hasil dari mikroskop itu kemudian diperbesar sekian puluh ribu kali. Nah, itu kemudian ditayangkan gitu. Supaya murid-murid tetap bisa menyaksikan dan bisa berimajinasi juga gitu, walaupun itu mikroskopis gitu. Atau yang makroskopis, misalkan antariksa gitu kan. Kan kita nggak pernah ke Mars ya. Lihat Mars saja cuma setitik terang di langit kan. Nah, tapi ya dengan bantuan satelit dan teropong yang sudah canggih, ada gambarnya, ada videonya, itu yang memudahkan dalam pembelajaran. Baik, Bapak mau tanya yang ke depan ini. Ini kan udah lulus SMA ini. Tadi di awal ada cerita mau masuk BINUS ya? Kenapa pilih BINUS dan pilih jurusan apa?
Guido? Saya pilih BINUS jurusan Computer Science. Kenapa saya pilih BINUS? Karena pada saat itu saya mikirnya itu kuliah di tempat manapun itu sebenarnya sama gitu kan. Terus saya kan ada mengajukan ambil DKV atau ambil Computer Science. Untuk DKV saya memilih di UMN dan untuk Computer Science saya pilih di BINUS. Nah, dua-duanya keterima, tapi kenapa saya pilih Computer Science? Karena satu, beasiswanya lebih besar. Yang kedua itu saat saya pilih DKV itu karena saya suka seni gitu. Nah, ketika saya mengetahui apa yang mereka pelajari di dalamnya itu jauh lebih kompleks, saya merasa kayak wah, sepertinya ini bukan bidang saya, karena pada saat saya memilih, saya itu kurang research. Sedangkan untuk computer science itu sebenarnya saya sudah siap dari kelas 11 semester 2. Nanti mau jadi apa nih setelah lulus dari BINUS? Masih belum tahu, Pak. Menurut saya sih sekarang sih saya berpikir lebih ke pengusaha di mana kita tidak banyak mengeluarkan tenaga dalam bekerja, hanya proses berpikir yang lebih mendalam, Pak. Oke. Jadi lebih ke wira swasta ya. Ya, bagus lah. Biar Guido menambah lagi jumlah wira swastawan Indonesia dan Indonesia cepat maju. Amin. Nah, ini kaitan dengan 2045 ini. Apa visi Guido untuk Indonesia di tahun Indonesia Emas 2045? Visi saya tentunya satu, semoga perekonomian di Indonesia membaik. Kemudian masalah-masalah di Indonesia cepat teratasi. Terus lebih banyak orang-orang sukses dan orang-orang hebat di masa yang akan mendatang. Nah, itu saja sih. Oke, luar biasa. Terkait dengan tadi ya, pola belajar saling berbagi itu, nah itu Bapak ingat dengan Danau Galilea, dengan Laut Mati ya. Itu kan dua danau yang bertolak belakang gitu. Danau Galilea itu kan sangat subur, banyak ikan. Itu karena ada air yang masuk dan ada airnya yang mengalir keluar ke laut gitu. Kalau Laut Mati itu kenapa tak ada kehidupan, garam doang, itu karena airnya hanya masuk saja, nggak ada yang keluar gitu. Jadi garamnya numpuk di danau itu gitu. Jadi kalau yang tak bisa berenang boleh ke sana, ngapung badan karena berat jenis air asinnya tinggi sekali gitu. Nah itulah manusia gitu ya. Kalau kita hanya mau terima ilmu, tak pernah mau bagikan, ya lama-lama kayak Laut Mati itu gitu. Tapi kalau kita mau belajar, ada yang masuk, ada yang kita ajarkan, kita berbagi, akan seperti Danau Galilea. Nah, jadi sekarang Guido sudah jadi Danau Galilea. Dan bukan hanya Guido ya, tapi semua teman-teman Guido yang suka berbagi ilmu itu. Termasuk podcast ini. Podcast ini adalah untuk kita saling berbagi wawasan ya, supaya kita ya semakin hari semakin baik. Ada pesan apa dari Guido yang belum sempat saya tanyakan? Silakan, ada yang mau disampaikan? Untuk yang menonton video ini, jangan lelah untuk mencari atau mempelajari hal-hal baru, karena jika kalian tidak belajar atau mencarinya, maka kalian tidak tahu. Pesan Guido buat kita semua adalah jangan berhenti belajar ya, karena sumber belajarnya saat ini sudah luar biasa. Ada Mbah Google, ya termasuk YouTube channel ya. Ada banyak buku-buku yang bagus juga dalam bentuk printing ya, atau dalam bentuk digital ya. Baik, terima kasih Guido untuk waktunya dan juga sudah berbagi buat kita semua. Terima kasih.
Sehat selalu. Tetap jalankan prokes tengah pandemi. Bye-bye. Baik. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa. This is EduTalk, educative and inspirative.